Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali berjumpa dengan saya, pemimpin redaksi tribunmedan.com, Yin Solihin, dalam acara spesial kita sore hari ini, Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi Jumat 8 April 2022 ini juga menghadirkan tamu spesial kita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Bang Zera Salim Ritonga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Sehat, Bang In. Alhamdulillah. Puasa ya, Bang? Puasa ya, Bang? Alhamdulillah. Nah, soalnya acara kita ini ngopi sore, Bang. Iya. Harusnya ada kopi di sini, Bang. Betul. Berhubung Ramadan, ya jadi kita tunda sampai maghrib lah ya, Bang, yang baru kita ngopi nanti ya, Bang. Ada ya nanti kopinya? Ada nanti, ada Bang. Nah, Tribuners, bersama Bang Zera nanti kita akan bahas tentang kesiapan bahan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri di Sumatera Utara. Komisi B ini membidangi apa, Bang, sebenarnya? Perekonomian, khususnya itu perekonomian, ada juga perdagangan, dan juga bagian perkebunan terkait. Berarti tepat lah ya tema kita hari ini, Bang, ya. Sejauh ini apa saja yang menjadi konsen teman-teman di Komisi B, Bang? Khususnya di tahun 2022 ini, Bang. Ya, baik. Komisi B, saya buka masker nggak apa-apa ya? Boleh, Bang. Iya, supaya jelas ini. Jadi Tribuners, kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Sebelum ini kami sudah melakukan swab antigen untuk memastikan kami sudah terbebas dari virus COVID-19. Silakan, Bang, dilanjutkan. Baik. Komisi B khususnya ya, dari Mitra DPRD Sumatera Utara, kita terus fokus terkait membidangi perekonomian dan perdagangan yang pada bulan belakang ini kita melihat banyak persoalan-persoalan kenaikan harga, termasuk kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng. Iya. Ini Kita sampai memanggil ada 5 perusahaan industri minyak goreng. Bahkan kita tinjau ke lapangan yang kemarin ada di daerah Deli Serdang. Banyak memang perusahaan-perusahaan minyak goreng. Apalagi selain harga CVO yang begitu tinggi, ada ya kita sinyalir lah pedagang-pedagang produsen yang agak-agak nakal gitu ya. Oke. Nah, Bang, nanti kita akan agak mendalam di sana. Iya. Bang, minyak goreng ini kalau saya tidak keliru sejak akhir November itu kan sudah mulai terjadi kelangkaan tuh, Bang. Iya. Puncaknya kemudian pemerintah mengeluarkan head, Ya, harga eceran tertinggi. Iya. Nah, saat head muncul, hilang barang ini, Bang. Betul. Sempat ya, Bang, ya? Sempat hilang. Toko-toko retail, kemudian kelontong-kelontong, supermarket. Betul, langka dia. Langka. Iya, betul. Nah, dari Desember sampai kemudian head itu muncul, bisa Bang ceritakan apa upaya yang sudah kita lakukan tadi, Bang? Khususnya di Komisi B yang sudah kita lakukan. Ya, kita memanggil instansi terkait ya, stakeholder, termasuk pemerintah daerah, pemerintah Sumatera Utara, kemudian perusahaan-perusahaan produsen, dan juga distributor. Memang ada persoalan di sana terkait distribusi minyak goreng. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dari Menteri Perdagangan beberapa pekan yang lalu dibuatnya head, ternyata ini malah membuat minyak goreng itu langka. Harga eceran tertinggi. Kenapa? Produsen menyatakan bahwasanya kami gimana mau jual 14.000, Pak, 1 kilogramnya. Sedangkan harga CPO-nya aja lebih dari situ. Jadi kami nggak mungkin kami jual di bawah. Jual rugi berarti? Ya, di bawah harga pokok kan. Jual rugi. Jadi kami ya tidak bisa menyalurkannya. Kemudian ada juga memang para produsen ini yang kita duga bermain nakal lah ya. Mereka bahkan mengeluarkan minyak goreng ini dalam konteks mengekspor tanpa PPN ke luar negeri, perdagangan gelap. Ya, karena harga kita di sini kan tidak begitu menguntungkan bagi mereka. Karena lalu kalau dia jual di luar bisa menguntungkan melalui pasar gelap tanpa juga dikenakan PPN. Oke. Jadi itu salah satu yang penyebab kenapa minyak goreng susah didapat emak-emak. Iya, langka dia. Begitu kemarin head itu ditiadakan, sekarang kan membanjiri kan? Muncul lagi kan? Rak-rak apa yang kosong itu udah muncul lagi di etalase, Bang. Itu dia.
Jadi ini yang selama ini kita suarakan kepada pemerintah. Kalaupun pemerintah ingin harga eceran tertinggi itu di batas angka 14.000, tapi harus ada kebijakan melalui subsidi seharusnya. Subsidi lah perusahaan itu gitu Bang. Iya, subsidi dia. Selama ini kan kita punya program terkait CVO Fund ya, yang anggarannya sampai 105 triliun. Yang tiap tahun itu dikumpulkan dari kutipan CVO. Seharusnya uang itu bisa mensubsidi minyak goreng. Saat seperti ini. Seperti ini. Bukan selama ini kan pemerintah masih giat mensubsidi biodiesel ya. Biodiesel, ya. Iya, B30 katanya sampai puluhan triliun ya. Padahal yang rakyat kecil perlu ini, setiap hari ini ya Bang. Ya, minyak goreng itu seharusnya disubsidi. Itu yang sering suarakan kepada pemerintah pusat dan daerah. Tolong, itu anggaran kan banyak uangnya. Yang dulunya itu digunakan untuk kesejahteraan petani, malah dibuat untuk para konglomerat yang punya kilang atau pabrik biodiesel. Subsidinya ke sana. Jadi nggak tepat loh. Sementara rakyat sekarang minyak goreng ini kebutuhan pokok nih. Ya seharusnya disubsidi lah ke sana. Ya jadi barang itu tidak langka itu dia. Artinya sudah hampir 4 bulan ini Komisi B kemudian melakukan pemantauan proses pemanggilan segala macam ya Bang terhadap stakeholder yang terkait minyak goreng ini. Betul. Nah, Abang selaku legislator tentu punya dapil dong Bang. Ya. Yang dominannya emak-emak misalnya. Ya. Apa suara yang mereka sampaikan ke Abang? Dapil Abang, dapil mana Bang ini Bang? Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara. 3 kabupaten, dapil 6. Apa suara yang mereka sampaikan opung-opung kita di 3 dapil ini Bang terkait minyak goreng? Wah, saya menarik ini kalau terkait emak-emak. Karena memang kalau saya reses Bang Iin, itu emak-emak saya kumpulkan. Satu tempat bisa 300 emak-emak. Mewakili satu rumah tangga. Ya, satu kampung. Saya memang seperti itu. Bisa dibayangkan cemana protes jadi kan Pak. Jadi mereka bilang, Pak, gimana Pak ini minyak goreng langka di mana-mana. Cari minyak goreng itu kayak emas saja Pak. Lebih gampang beli emas katanya. Sementara kami Pak butuh minyak goreng tiap hari kita menggoreng. Tolong Pak diminta kepada pemerintah supaya minyak goreng ini harganya jangan terlalu tinggi dan keberadaannya juga jangan langka. Karena kita ini Pak produsen minyak goreng. Mereka tahu kan gitu ngomongnya udah. Kita ini Pak produksi terbesar minyak goreng seluruh dunia. Kok kita bisa langka? Kalimantan, Pak? Sumatera ya Bang? Sumatera. Saya bilang, ini kenapa Pak? Saya jawab, ya Bu, sabar. Kita akan akomodir semua aspirasi ibu-ibu. Kami akan nanti memanggil pihak-pihak terkait. Ya Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu belakangan, bahkan bulan kemarin kita sudah meninjau ke lapangan, pemerintah mendengarkan, ternyata headnya dicabut, barang ini banjir. Tetapi yang persoalan sekarang harganya masih tinggi. Masih mahal. Jadi saya minta kepada Menteri Perdagangan, Saudara Lutfi supaya ini jadi perhatian bagaimana caranya uang yang selama ini nonggok di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu dialokasikan untuk mensubsidi minyak goreng. Bang, terbaru kan informasinya sudah ada nih Bang, subsidi untuk bantuan langsung kayak BLT gitu untuk subsidi minyak goreng Bang. Itu tapi untuk skala nasional. Nah, untuk daerah kita Sumut misalnya atau daerah kabupaten kota lain, apa yang bisa kita dorong untuk pemerintah kabupaten kota Bang? Termasuk pemerintah Pemprov untuk memberikan solusi paling tidak ini kan Ramadan Bang. Saat ini kan kita tahu sendiri Bang, mungkin kebutuhan minyak goreng berapa kali lipat dibanding bulan biasa kan Bang. Wong kita mau buka puasa pasti mesti gorengan ya Bang. Betul. Apa yang bisa kita dorong Bang melalui komisi Abang ini untuk kemudian paling tidak di Ramadan ini mereka yang ya kalau yang kaya kan tinggal ketersediaan barang kan ngomongnya Bang. Ada barang berapapun harganya dia bisa beli, tapi untuk masyarakat lemah barangnya ada tapi ketidakmampuan mereka membeli. Nah, solusi apa Bang yang mungkin dalam waktu dekat atau yang sudah kita lakukan kepada pemerintah supaya bisa membantu nih mereka yang mungkin tidak tercover dengan BLT ini Bang? Ya, saya kira kita sudah melakukan beberapa rapat dengan pendapat dengan pemerintah daerah ya, terkait yang awalnya langka sudah bisa terselesaikan, tidak langka. Jadi PR kita bersama ini terakhir ini mengenai harga ya. Ini harga yang menjadi
persoalan karena dilemanya memang di satu sisi kita adalah produsen minyak goreng yang tentunya ini euforia kenaikan ini menggembirakan para petani kebun kelapa sawit, bisa mensejahterakan. Yang di lain sisi ibu-ibu rumah tangga ya teriak-teriak nih harganya tinggi. Ya alhamdulillah memang saya mendengar bahwasannya program subsidi ini dari pemerintah pusat sudah ada, ini khususnya untuk buruh ya. Saya lihat kemarin ada 1 juta per karyawan yang gajinya 3,5 juta yang akan dibantu subsidi 1 juta ya. Namun pemerintah daerah saya lihat belum ada langkah-langkah ke sana. Tapi namun ini PR kita bersama bagaimana pemerintah daerah juga bisa mensubsidi ya paling tidak lah. Ya seperti bantuan. Kan kalau dulu gini Bang, saat sesuatu susah ada operasi pasar. Iya, operasi pasar. Hari ini masih ada nggak sih Bang? Atau bisa nggak kita dorong pemerintah untuk ya operasi pasar dong? Iya, awalnya seperti itu, ada operasi pasar. Ternyata tidak mampu juga menurunkan harga. Karena esensinya bukan pada ini dari bukan pada soal dasarnya produsen CPU ini tidak ada. Ini terkait harganya memang sudah harga mahal dunia. ya Bang. Itu dia. Gejolak harga dunia yang disesuaikan dengan harga dalam negeri. Ya, maunya jangan kita ikut-ikutan dengan harga dunia. Ya, biarlah harga dunia tinggi, kita jual sana tinggi, tetapi kan untuk masyarakat kita ada hasil lah ya, Bang. ada hasil dari sana, mungkin pajak atau kutipan CPU itu disubsidi ke masyarakat kecil. Jadi tidak terimbas dengan harga dunia lah. Jadi memang pemerintah pusat saya melihat kemarin saya himbau supaya CVO Fund ini anggaran dari kutipan CPU ini dialokasikan. Saya dengar sudah mencoba untuk menghitung-hitung ya berapa anggaran yang bisa dialokasikan. Kemudian dari pemerintah daerah kami juga sudah diskusi kemarin dengan pihak gubernur. Mereka terkendala terkait anggaran sebenarnya. Anggaran selepas COVID kemarin sudah terlalu besar. Ini pusing kemarin Bang ya. Pusing. Udah sangat membuat terhambatnya pembangunan. Tambah seperti ini lagi kan begitu. Jadi ini PR kita bersama ya. Kalau operasi pasar itu sekarang tidak terlalu berpengaruh karena memang harga dunianya seperti itu gitu dia Bang Iin. Jadi saya kira nanti ke depan yang penting tersedia dulu. Kalaupun nanti ada kebijakan-kebijakan, kita minta kepada perusahaan lah melalui CSR. Nah itu Bang, sebenarnya bisa nggak kita dorong Bang lewat anggota legislatif kita ini, perusahaan-perusahaan gede kan banyak di Sumatera Utara ini Bang. Mau yang di bidang apa, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, mineral segala macam kan, mungkin nggak kita membangkitkan jiwa patriotisme mereka dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kondisi kesusahan seperti ini Bang. Ya seharusnya kita gotong royong lah ya kan, kita kan negara gotong royong, itu paradigma yang harus kita pahami bersama. Jadi dari data yang saya dapat, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara itu hampir mencapai 2.000 perusahaan besar kecil. Jadi yang selama ini mereka hanya mengkeruk keuntungan, masuk kantongnya sendiri, kadang-kadang buat luar negeri uang disimpan ya kan. Ya ini kita ya tolonglah gitu. Anda kan punya kewajiban juga. CSR saudara itu tolonglah dibantu masyarakat kecil ya minimal di sekitar perkebunannya. Bahkan saya sendiri ketika turun ke lapangan sewaktu reses memberikan bantuan ya minyak goreng, sembako, ya membantu pemerintah lah paling tidak. Jadi kalau itu terus kita laksanakan, saya kira ya paling tidak bisalah meringankan beban masyarakat yang ada di daerah itu dia. 2.000 itu kan banyak kali Bang ya. Oh iya, 2.000 paling perusahaan. tidak ya tadi betul kata Abang bisa meringankan masyarakat di sekitar perkebunan mereka kan, atau di daerah perusahaan mereka beroperasi. Nah Bang, tadi Abang sempat singgung ada juga permainan sebenarnya di sini Bang. Ada. Saya teringatnya kemarin ada penindakan yang dilakukan oleh Satgas di satu pergudangan. Memang dilemanya kemarin, ya mereka bilang ini stok kami memang belum kami keluarkan. Lalu ada kemudian informasi yang berkembang, ya bagaimana perusahaan mau mengeluarkan, mau menjual dengan harga 14.000 padahal produksinya mereka lebih dari itu. Ketika mereka keluarkan ya mereka juga KO.
Nah, ini kalau permainan yang Abang bilang, seperti apa permainan mereka? Mengganti minyak subsidi menjadi minyak premium, misalnya oplos mengoplos, atau memang sengaja mereka tidak menjual subsidi, tapi lempar langsung ke luar negeri yang harganya lebih menjanjikan? Ya, memang saat ini dari analisa kita ya di lapangan ya, produsen minyak goreng ini kan tidak mau merugi gitu Bang. Ya. Tidak mau merugi, jadi dia mengambil kebijakan supaya ya permintaan luar negeri kan banyak ini. Ya. Lebih menguntungkan, lebih menjanjikan untuk kita ekspor keluar. Bahkan masih alhamdulillah mereka pakai jalur resmi gitu loh. Ada yang kita sinyalir mereka menggunakan ekspor minyak goreng ini tidak pakai jalur resmi dari perdagangan gelap. Artinya kan nggak ada pajak, nggak ada segala macam kan Bang? CPO fund nggak ada. Jadi artinya mereka lebih menjanjikan, menguntungkan bagi mereka. Sampai berlipat-lipat ganda seperti itu, yang membuat kosongnya stok di dalam negeri. Nah, ini yang seharusnya jadi concern pemerintah untuk mengawasi semua distribusi. Iya, distribusi produsen minyak goreng, termasuk bahan dasarnya itu CPO. Oke. Jadi mereka juga mengekspor sana itu bukan dalam hal bahan jadi minyak goreng. CPO-nya CPO-nya, misalnya dari pelabuhan kecil, kita kan banyak pesisir-pesisir ini. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwasanya permainan itu yang membuat ya goncangnya harga minyak goreng yang ada di daerah kita. Dalam negeri ya, langkanya kan begitu. Itu dia Bang Iin. Bang, ada nggak upaya kemudian DPRD kemudian melakukan diskusi atau memanggil penegak hukum kita untuk yang seperti tadi Abang bilang ini, pencegahan? Ya, kita kemarin kan sudah minta kepada pihak kepolisian ya untuk terus mengawasi distribusi minyak goreng. Ya. Bahkan ada temuan kemarin ya yang di tempat yang besar itu, perusahaan besar itu, dengan alasan mereka menunggu distribusi. Ini yang hal-hal yang seperti ini yang terus harus pemerintah awasin ya. Jangan sampai nanti perusahaan ini berdalih, kami ini membuat stok ini menunggu harganya stabil. Nggak bisa dong. Ya kalau memang ada harga segitu ya berikan. Jadi harus ada peraturan atau semacam permendak lah ya. Peraturan Menteri Perdagangan bahwasanya di pergudangan itu tidak lebih dari 2 hari harus dikeluarkan. Ya. Karena memang kebutuhan pokok ya. Kita kan malu nih. Benar. Sampai saya lihat kemarin di media luar terkait minyak goreng ini sorotan juga loh. Iya. Kita produsen terbesar langka minyak goreng. Malu loh kita. Rakyatnya nggak bisa dapat minyak goreng. Nah artinya hari ini Bang, masyarakat kita harus berbesar hati dulu membeli minyak goreng yang mahal ini kan begitu Bang? Itu dia. Karena lebih baik barangnya ada daripada nggak ada sama sekali kan gitu Bang? Ya itu kata terakhir itu Bang. Iya kan Bang? Iya betul. Dan kondisi hari ini kan seperti itu Bang? Seperti itu. Mau tidak mau, istri atau ibu kita kan beli minyak yang mahal itu kan Bang? Iya betul. Di daerah yang kaya minyak gitu. Goreng, betul. Bahkan di halaman kita ada pohon sawit ya Bang? Tumbuh ya kan? Jadi, mungkin kata orang diserakkan aja begitu tumbuh barang gitu Bang ya? Itu dia. Ini kan sangat mengganggu sebenarnya ya. Jadi saya ya ini kepada seluruh produsen lah untuk menghimbau. Pakai hati nurani lah nih Bang Iin. Ini negara dalam keadaan seperti ini jangan hanya menguntungkan kepentingan, memikirkan keuntungan gitu Bang ya. saja ya. Ayolah gotong royong. Pemerintah dalam keadaan sulit sekarang untuk mengontrol kenaikan harga minyak goreng. Jangan beranggapan bahwasanya ini kesempatan dalam kesempitan. Betul Bang. Tolonglah kita saling membantu, kan ini terkait rakyat kita. Jadi saudara juga selama ini berinvestasi, berdagang di sini sudah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Saatnya saudara juga memberi kepada rakyat yang kecil. Bayangkan 2.000 perusahaan hampir di sini, rata-rata itu perusahaan perkebunan. Dan masyarakat mungkin di sekitar tempat dia kesusahan cari minyak goreng. Jangan sampai nanti sawit yang ada di situ itu mereka olah sendiri jadi minyak goreng kan. Jadi repot nanti Bang ya. Itu dia bagi. Nah, Tribuners, menarik diskusi kita bersama Bang Zera. Tentu Komisi B ini punya peran besar nanti dalam pengawasan, tidak hanya minyak goreng. Ini kita bahas hanya minyak goreng Bang. Masih banyak ini Bang. Kalau ngomong sembako
ada 8 lagi bang, kan gitu kan? Baru 1 kita bahas. Nah, Tribuners kita akan terus nanti untuk berbincang dengan Bang Jera terkait apa langkah-langkah dan upaya Komisi B DPRD Sumatera Utara nantinya untuk menjaga kestabilan harga sembako di luar minyak goreng tadi. Tapi saya harus ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi yang kami sajikan melalui website tribunmedan.com, lalu terus mengupdate informasi terkini dan tajam melalui harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Lalu pantengin terus sosial media kami, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, Snack Video yang setiap harinya kami update informasi terkini lokal di Sumatera Utara, Medan khususnya, dan kabupaten lain bang, lalu nasional dan dunia. Nah sebelum kita lanjut berdiskusi dengan Bang Jera, nanti Tribuners harus menyaksikan dulu yang satu ini. Tribuners, ketemu lagi. Tadi kita harus menghela napas panjang dulu karena perbincangan minyak goreng duniawi ini cukup memakan energi ketika puasa ini bang ya. Ditambah kita tidak bisa menyeruput kopi bang, karena masih puasa kita bang. Tapi janji buka puasa ada kopi. Ada kopi nanti bang. Nah Bang Jera, selain minyak goreng tentu kita ini kerja berat nih bang. Iya. Ramadan ini banyak kali kebutuhan kita bang. Betul. Ramadan lalu disambut Idul Fitri bang. Ya, betul. Minyak goreng sudah membuat gundah gulana para ibu-ibu rumah tangga bang. Kaum emak-emak mau tidak mau ya akhirnya mereka asal ada aja barangnya daripada kami nggak punya. Karena di bahan bakar juga ini bahan bakar. Nah ini kan naik lagi bang. Naik lagi aduh. Tapi di luar minyak goreng bang ada ketersediaan bang. Ngomong beras, ngomong daging ayam, ngomong daging sapi, ngomong telur, berbagai lainnya bang. Nah sejauh ini bang bagaimana pantauan Komisi B terhadap ketersediaan bahan pokok di wilayah Sumatera Utara bang? Dari hasil monitor yang kita lihat dan hasil pertemuan dari pemerintah daerah ya, mereka menyatakan bahwasanya cukup ya ketersediaan bahan baku, bahan pokok, baik itu daging, baik itu juga beras ya. Saat ini kita kan baru selesai panen raya ya. Kalau beras masih stabil lah kita lihat. Beras masih aman ya bang ya. Tapi ini memang yang menjadi persoalan sekarang ini adalah saya dengar harga-harga daging pun sudah mulai naik ya. Mulai merangkak naik bang. Merangkak naik. Itu memang pola rutinitas dari tahun ke tahun menjelang Ramadan dan Idul Fitri ya, hari besar. Jadi sebaiknya harus ada antisipasi dari pemerintah ya terkait ada kenaikan-kenaikan ini, jangan lagi menjadi beban masyarakat. Ya. Masyarakat kita sudah sangat ya merasa terbebani ya. Euforia kenaikan minyak goreng yang membuat mereka resah. Ya, maaf tadi ada lagi bahan bakar, ada lagi daging, ada lagi nanti takutnya menyusul yang lain. Ya ini barang tentu kami tiap hari monitor lah dengan pemerintah daerah supaya paling tidak ketersediaan ini jangan sampai membuat ibu-ibu rumah tangga khususnya susah untuk mendapatkannya. Nah. Ya. Paling tidak pantau ketersediaan setiap hari bang ya. Lalu pantau kenaikan harga kan itu penting bang ya. Ya. Itu dia. Jadi itu yang jadi concern kami Komisi B dengan pemerintah daerah yaitu Dinas Perdagangan Sumatera Utara. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya ketersediaan untuk Sumatera Utara terkait sembako itu 2 minggu ke depan masih cukup lah. Masih cukup ya bang? Cukup, artinya terus berlanjut. Namun memang kami melihat ada sedikit yang membuat ibu-ibu juga resah tambahan ini, kenaikan cabai. Cabai ini kita tengok sudah mencapai 60.000 katanya. Cabai rawit. Kan setahu saya kan Sumatera Utara ini kan juga penghasil cabai ya bang ya? Produsen cabai itu dia. Kalau abang melihat
beda dengan beberapa pulau kita ya Bang, Kalimantan misalnya yang berharap pasokan cabai dari Sumatera, dari dari Jawa. Kalau Sumatera kan sepertinya lumbung cabai juga. Kalau Abang melihat apa penyebab kemudian harga cabai pun ikut merangkak? Nah, ini tren Ramadan menjelang Idul Fitri atau memang pengendalian harga yang kurang baik? Ya, saya lihat ini ya rutinitas lah ya, mungkin demand ya, permintaan naik oke lah. Namun memang perlu disadari memang kenaikan bahan pokok termasuk ini cabai. Padahal kita cabai ini produsen terbesar juga di Sumatera Utara. Bahkan ada di Batubara 500 hektar loh. Cabai semua itu semua itu produksinya sangat baik. Namun harga kadang tidak terkontrol. Kita turun ke lapangan, kita tanya pada petani, memang biaya kos produksinya yang terlalu tinggi. Mereka tidak bisa menjual itu di bawah harga produksi. Misalnya 1 kilo itu 15.000 produksinya, karena harga pupuk sekarang naik. Nah, pupuk jadi bahan utama untuk produksi maksimal dari pertanian, termasuk cabai. Jika itu sudah naik, maka harga produksi juga naik itu Bang Iwin. Kita juga sekarang, gimana cara formulasi yang bisa supaya harga pupuk jangan terlalu naik? Karena produsen pupuk ini kita tahu bersama itu dari impor dari luar negeri, termasuk dari Rusia. Apalagi sekarang Rusia kan lagi perang dia Bang ya. Perang-perangnya dengan Ukraina ya. Padahal mereka itu penghasil pupuk terbesar seluruh dunia. Bahkan 40% mereka. Bahkan kan mereka juga ekspor. Iya, karena mereka penghasil LPG. Karena gas itu kan dari pupuk juga sebagian. Maka yang ada saat ini harganya melambung tinggi. Tapi paling tidak kan pemerintah khususnya bisa melakukan monitoring Bang. Tadi tentu ada perhitungan dagang ya Bang ya. Kalau modal 15.000 kan nggak mungkin jual 15.000. Tapi ada baseline tertinggi yang harus dijaga agar tidak seenak-enaknya kemudian kalau petani yang naikin Bang. Lalu kalau si tengkulak kan kacau kita Bang. Ya, itu dia. Kita juga minta kepada pemerintah daerah ya untuk mengawasi ketat ya. Memang ada kecenderungan kenaikan permintaan, namun jangan sampai itu menjadi permainan para tengkulak sebagai dasar bahwasanya cabai langka segala macam permintaan naik. Jadi saya aja menaikkan harga. Dijaga lah gitu Bang. Dikontrol. Dan saya juga kemarin ke Dinas Pertanian Sumatera Utara, Hortikultura, saya minta supaya pupuknya itu yang untuk disubsidinya ditingkatkan lah. Karena memang petani cabai kita, petani padi kan berharap dari situ ya Bang. Sayur-sayuran. Ini malah pemerintah pusat menurunkan jumlah subsidi, kuantitasnya Bang. Jumlah kebutuhan naik, tapi justru pemerintah mengurangi subsidi untuk daerah Sumatera Utara. Ini kan berbanding terbalik jadinya. Oleh karena itu pemerintah Sumatera Utara ya kita minta lah untuk mengambil andil lah ya. Carilah alternatif lain, apakah kita membuat produksi pupuk yang berbasis alam ya. Itu juga kan nanti perlu langkah-langkah jangka panjang gitu Bang ya. Karena memang kan ini dari tahun ke tahun seperti ini. Bahkan seperti ini terusan. Jadi harus ada antisipasi ya. Jangan lepas tangan lah. Nah, menjelang Idul Fitri nanti Bang, adakah skema yang akan kita lakukan, misalnya rapat dengan pendapat lagi dengan pemerintah provinsi atau koordinasi bagaimana Bang ke depan? Ya, kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu terus turun ke lapangan ya, memantau kondisi keadaan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Bang Iin. Karena kita tahu masyarakat kita sekarang ini butuh ketersediaan, kepastian pangan dan harga yang murah. Justru ini yang nanti harus kita minta kepada pemerintah untuk segera antisipasi dengan segala upaya daya yang ada. Apalagi kita lihat pada saat ini emak-emak ini menjelang Lebaran butuh baju baru, semua yang baru. Jadi ya perlulah campur tangan yang baik lah.
terhadap kontrol harga itu. Betul. Nah, kemudian tadi menarik Abang singgung, mama ini kan butuh baju baru, semuanya mau baru nih Bang kadang-kadang. Ini juga yang paling tidak menyebabkan permintaan semakin tinggi Bang. Iya, Sehingga harga kemudian naik. Iya. Nah, paling tidak kan pola konsumtif ini yang kemudian juga harus kita kendalikan Bang ya di masyarakat kita kan. Yang biasanya makan cabai setengah kilo sebulan misalnya kan. Ini Ramadan bisa 2 kilo misalnya kan. Karena tadi Bang, mungkin dia buat gorengan yang nggak enak tanpa cabai gitu kan Bang. Cari minyaknya susah, cabainya mahal pula kan begitu Bang. Ya, jadi kan begini, memang di bulan Ramadan ini kan bulan rahmat sebenarnya Bang Iin. Jadi mungkin yang selama ini orang yang jual gorengannya 10.000 satu hari jadi 20.000 ya. Kan. Ya karena memang ada peningkatan konsumsi masyarakat. Namun pola seperti itu kan tidak mungkin terlalu kita paksa ya, karena memang kita berharap dengan besarnya permintaan, perputaran uang semakin tinggi, tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Tetapi harus terjangkau semua. Jangan tidak terjangkau. Kan ini gawat juga Bang, minyak kalau mahal, gorengan ya kalau nggak naik susah. Airnya ukurannya kecil Bang. Kecil buat dia itu. Jadi tadi kata Bang Iin kan dihemat kan? Dihemat lah, makan dihemat. Ya. Kita makan risol pun isinya nggak ada kadang-kadang. Jadi pada ibu-ibu ya yang ada di rumah, saya menghimbau ya agar memang paling tidak bisalah sedikit mengurangi ya tingkat ini konsumtif ya itu Bang. Tapi memang ini tidak hanya semata-mata pada ibu-ibu, pemerintah daerah juga harus ambil andil terhadap ini. Jangan sampai gotong royong lah yang tadi Abang bilang itu dia saling membantu lah. Yang orang-orang yang punya usaha besar, yang kaya-kaya, saat Ramadan ini kan perlu juga dia membantu supaya rahmat juga bertambah rezekinya Bang Iin. Betul Bang. Supaya pemerintah daerah juga bisa terbantu, itu dia Bang Iin. Siap. Nah Bang Jira, di luar memantau bahan pokok untuk masyarakat, Komisi B ini juga mengurusi soal apa Bang? Wow, ada juga terkait nelayan, perikanan ya, kelautan, kemudian juga masalah pertanian, kemudian juga ada masalah kehutanan, kemudian masalah-masalah yang terkait pertambangan. Itu di Komisi B. Karena Komisi B ini komisi rakyat Bang. Bang Iin. Jadi semua ditangani terkait masalah rakyat bawah itu di Komisi B. Nah tadi menarik, ada nelayan Bang. Sejauh ini kalau kita melihat Komisi B, hasil pantauan Komisi B sejauh ini, bagaimana dengan kondisi nelayan kita di wilayah Sumatera Utara khususnya Bang? Ya, memang perlu perhatian dari pemerintah lah ya, karena memang nelayan-nelayan kita kan masih banyak nelayan tradisional ya. Jadi ya yang tingkat kehidupannya itu masih di bawah rata-rata. Ya cari makan sehari untuk satu hari habis ya. Jadi tidak ada saving atau menyimpan untuk masa depannya karena memang keadaannya seperti itu. Ya, itu dikarenakan memang satu tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rata-rata di bawah, masih rendah lah ya. Kemudian tingkat kemiskinannya, kemudian mereka ini juga beranggap bahwasannya satu-satunya yang bisa menghidupi mereka itu adalah dengan melaut saja. Tapi mereka tidak menggunakan teknologi yang canggih seperti luar negeri kan. Sedangkan Malaysia saja sudah menggunakan alat-alat tangkap yang canggih Bang ya, bisa menekan kos biaya. Dia bisa tahu di mana ikan ngumpul misalnya gitu kan. Jadi kan kalau orang kita kan pakai feeling aja dia mungkin terkata aja gitu ya kan, tebak-tebak aja. Pakai perakilan cuaca. Pemerintah juga harus memperhatikan ini Bang ya. Itu dia. Penerapan teknologi, alat tangkap misalnya Bang ya, kemudian alat itu kan juga termasuk perahu yang mereka gunakan ya Bang ya. Jangan-jangan cuma bisa di pinggiran Bang. Di tengah sana orang luar negeri yang nangkapnya kan gitu Bang. Jadi justru nelayan kita itu kebanyakan itu ya 5 mil ke bawah yang mereka beroperasi karena memang kapal yang mereka gunakan itu tidak layak ke tengah laut. Kalau dia 100 ya 10 mil mereka udah nggak sanggup lagi Bang Iin. Kemudian saya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan adanya asuransi untuk para nelayan. Nah, ini menarik nih Bang. Ini kita juga meminta yang selama ini hanya 10.000 yang bisa tercover, kita minta ke depan bisa menjadi minimal lah 50.000 lah untuk nelayan. Kalau total nelayan kita tuh kalau perhitungannya berapa kira-kira Bang?
Ya kalau di bawah angka 100.000 lah nelayan kita. Oke, berarti belum 50% ya Bang ya? Belum 50%, masih jauh 10%-an ya Bang ya kalau 100. Kalau 10.000 kan tadi kan? 10.000 iya. Jadi oleh karena itu, ini kan nelayan darat, nelayan laut juga sama ya. Jadi nelayan darat itu tambak ya Bang ya? Tambak jadi ya, seperti Danau Toba juga itu nelayan darat. Ini perlulah bantuan-bantuan perhatian dari pemerintah daerah. Terkait juga bantuan tadi alat tangkap, kemudian juga bibit dan asuransi. Karena memang nelayan kita ini sebenarnya memiliki kemauan, tapi tidak mempunyai kemampuan. Nah, ngobrol soal nelayan darat tadi Bang. Kawasan Danau Toba ini kan terkenal juga dengan tilapia itu kan Bang. Bisa diekspor itu kan Bang. Ikan apa namanya? Ikan nila ya Bang ya? Nila ya. Bagaimana kondisi mereka di sana Bang sebenarnya? Iya, kalau di Danau Toba sebenarnya produksi ikan nila itu sudah hampir per tahunnya itu 25.000 ton. Gede ya Bang? Iya, per tahunnya. Yang memang soalnya itu yang diberikan pemerintah daerah itu hanya 10.000 ton yang boleh. Itu yang sekarang jadi concern kita. Satu sisi kita mikirkan pariwisata, satu sisi kita mikirkan para nelayan. Nah, karena memang Danau Toba ini kan sekarang dia tujuan wisata internasional. Super prioritas ya Bang ya? Prioritas. Jadi kadang-kadang di satu sisi bagaimana nelayan ini bisa sejahtera dengan adanya tambah ikan mas, ikan nila, sisi lain itu akan mengganggu objek wisata. Jadi ya ini keramba apung itu Bang? Keramba apung itu kan bisa mengendap. Bahkan situ ada perusahaan multinasional ya. Perusahaan PT Aquapam juga di sana yang itu notabene ekspor sampai ke Amerika ya. Memang secara peningkatan perekonomian mereka juga berkontribusi kan Bang. Mungkin banyak di situ masyarakat setempat yang mendapatkan dari perusahaan kan. Kemudian tenaga kerjanya juga. Namun ya perlu antisipasi lah bagaimana pemerintah bisa merelokasi nelayan, menjaga pariwisata tetap jalan. Ya. Harus ada pengaturan yang baik lah Bang ya. Iya, itu dia. Itu. Tadi nelayan, lalu ada perkebunan. Berat kali ya Bang ya, Komisi B ini Bang. Oh iya. Saya tadi baru ke perkebunan juga tadi. Nah, kalau perkebunan Bang, masalah besar yang kita hadapi apa sebenarnya Bang? Oh ya, begini. Ada program sekarang ya, pemerintah, itu sesuai Undang-Undang 39 tahun 2014, mengenai perkebunan yang bisa meringankan beban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program plasma. Jadi program plasma ini Bang Iin, program yang sesuai undang-undang untuk dilaksanakan pihak perkebunan yang pemilik HGU. Pemilik HGU yang ada di Sumatera Utara khususnya, ini rata-rata tidak membuat pembangunan kebun plasma. Padahal ini diwajibkan undang-undang. Dan ini esensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Artinya kalau Bang Iin punya 1.000 hektar HGU perkebunan kelapa sawit, Bang Iin wajib 200 hektar itu bekerja sama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Dengan memberikan hibah atau memberikan kredit lunak seluas 200 hektar. Itu 2.000 perusahaan tadi yang Abang bilang ya Pak? Iya, 2.000 perusahaan. Berapa persen yang sudah jalankan plasma ini Bang? Tidak lebih dari 5% aja. Kecil kali Bang. Padahal amanat undang-undang. Mohon maaf ini, pemerintah daerah juga setengah hati dalam hal menerapkan ini. Kalau perkebunan kewenangannya di kabupaten kota, provinsi atau di nasional, Bang? Ya, pemerintah daerah juga ada kewenangannya. Pemerintah Sumatera juga ada, pusat juga ada. Jadi ada kewenangan terkait mungkin kalau izinnya itu di kabupaten, kalau HGU-nya itu sertifikasi alas hak untuk luas areal itu kepemilikan itu di pemerintah pusat, di ATR BPN. Jadi harus bersinergi berkoordinasi dia, Bang Iing. Kalau 5% dari 2.000 kan kecil sekali, Bang. Kecil. Nah, upaya apa yang harus dilakukan DPR? Kan DPR ini fungsinya pengawasan nih, Bang. Pengawasan, iya. Upaya apa yang kita harus dorong supaya plasma ini bisa terwujud, Bang? Kami sudah turun ya dalam, ini kan kita ada pansus ya. Namanya Pansus Plasma dan PSR. Sudah dibentuk? Sudah, saya ketuanya sendiri. Dan saya, karena memang notabene hidup dari perkebunan, saya mengetahui dikit-dikit lah tentang perkebunan.
dan sudah kita lakukan sosialisasi ke pemerintah daerah. Kemarin sedang Bedage di Langkat, kemudian Asahan, Labuhan Batu, kita udah turun memanggil seluruh perusahaan-perusahaan stakeholder perkebunan. Oke. Nah, dan kita minta sosialisasi kepada mereka untuk diterapkan langsung. Karena penerapan ini sudah dilaksanakan seharusnya 2014. Sudah 8 tahun berlalu mereka tidak melaksanakan apa-apa. Padahal kalau udah dijalankan udah mau panen kali ya, Bang? Loh, kalau itu dijalankan, rakyat Sumatera Utara akan sejahtera. Saya yakin. Nah, jadi bayangkan saja dari 100 total hektar dari 2000 itu berapa, Bang? Kalau seluruh Indonesia sekitar saja 2 juta hektar seluruhnya ya. Kalau itu Sumatera Utara sekitar 121.000. 121.000, kewajiban tadi 20% dari total. Kalau itu maaf, 101.000 itu per kabupaten ya. Kalau untuk Sumatera Utara itu hampir mencapai ya hampir 1,2 juta hektar. Yang harus diwajibkan itu kan tadi ada persentasenya, Pak? Iya, persentasenya. Artinya kalau 20% itu sekitar 400.000 hektar. Kalau itu masyarakat diserahkan, ya Bang Iin, harga sawit sekarang 3.800. Ya. Kalau Bang Iin saja punya 4 hektar aja, Bang Iin bisa sekolahkan anak Bang Iin mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau jalan betul program ini. Kalau jalan itu betul. Kenapa per hektar itu kita menghasilkan 1 ton rata-rata per bulan? Nah, Pansus ini bekerja berapa lama ini, Bang? Kita 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Sudah berapa bulan kita berjalan? Baru 2 bulan kita, jalan 2 bulan. Oke. Tentu kan begini, Bang. Kenapa dia tidak jalan? Tentu kan ada hambatan di lapangan. Iya. Bisa jadi dari perspektifnya kita menyatakan, wah ini kalau di masyarakat ikut dalam plasma ini sejahtera. Tapi bisa jadi di perusahaan juga punya alasan dong, Bang, kenapa dia tidak menjalankan program plasma ini padahal sudah diamankan undang-undang. Nah, temuan kita 2 bulan kita berjalan ini, apa alasan mereka tidak melaksanakan program ini, Bang? Iya, karena ini kan 2014. Oke. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang HGU-nya belum habis, mereka beranggapan enggak nanti aja diurus dah gitu. Karena memang Undang-Undang 39 tahun 14 itu menyatakan bahwasanya apabila perusahaan tidak melaksanakan pembangunan kebun plasma 20% akan dikenakan sanksi pencabutan IUP, izin usaha perkebunan, kemudian juga denda sampai pemberhentian sementara. HGU-nya dicabut gitu. Ya, HGU-nya otomatis akan dicabut kalau IUP-nya sudah dicabut. Jadi mereka beranggapan bahwasanya seolah-olah tidak ingin tahu. Ada sebagian seperti itu. Pura-pura gila gitu, Bang. Gila, karena kan jangka waktu sertifikasi HGU ini kan bisa 15 tahun, 30 tahun gitu, Bang. Iya, jadi mereka beranggapan, wah nanti aja dah. Nanti nggak tahu berubah lagi. Kalau kita buat ini itu beratkan kita kan. Nah, target Pansus sendiri apa, Bang? Target Pansus kita sendiri ya supaya minimal lah 50% usaha perkebunan di Sumatera Utara ini bisa menerapkan perkebunan plasma. Itu saja sudah diterapkan, Bang In. Rakyat kita sejahtera, minyak goreng pun naik, mereka nggak akan ngeluh. Nggak ada urusan, Bang. Nggak ada urusan sama mereka. Tapi karena memang rakyat kita nggak sejahtera, ya harga naik dikit aja masih mereka ribut. Karena kan pendapatannya tetap. Jadi dengan program ini, makanya saya turun terus. Bahkan kemarin kami di Langkat memanggil bupati, hanya 1 perusahaan yang melaksanakan plasma. Dari itu, total? Dari total hampir sekitar 36 perusahaan. Itu pun belum total dia laksanakan 20%. Jadi perusahaan-perusahaan ini banyak juga yang nakal. Yang kedua, tapi masih syukur lah dia sudah mulai gitu, Bang, ya. Iya, tinggal diawasi, yo 20% yuk kan gitu, Bang. Dan juga pemerintah daerah kita yang ada di kabupaten kota yang memiliki usaha perkebunan di tempat dia, mereka juga enggan sosialisasi ini kepada perusahaan. Alasannya? Alasannya mereka, saya nggak tahu juga kenapa. Mereka bilang baru tahu, ada sebagian bilang seperti itu. Baru tahu ada undang-undangnya yang 39 ini 2014. Ya, saya bilang, ya ini seharusnya kalian juga harus tahu dong. Masa DPR Sumatera Utara yang tahu daripada kalian, saya bilang. Jadi kita minta nanti ke depan pemerintah daerah bersama-sama pemerintah Sumatera Utara untuk bersinergi ya, mengumpulkan semua usaha perkebunan disatukan untuk mensosialisasikan kewajiban undang-undang ini, Bang, ya. Beri timeline waktu paling lama 3 bulan harus ada progres. Ya. Dan itu kami sebutkan juga ke pemerintah daerah. Dan Pansus inilah akan menjadi ujung tombak pelaksanaan undang-undang ini, Bang, ya. Betul. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sebetulnya terkait plasma ini yang bisa menyelesaikan pemerintah daerah, namun kadang-kadang juga pemerintah daerah tidak terlalu aktif untuk mengawasinya.
memang ya kami melihat ya peran aktif lah dari stakeholder lah. Baik. Karena rakyat kita sekarang ya kalau mau mensejahterakan di daerah yang penuh perkebunan kelapa sawit, harusnya ini kita jalankan. Esensi undang-undang seperti itu. Ya. Saya yakin Bang Iin 50% saja diterapkan, aduh, Sudah saya bilang nggak ada berdampak lagi, ya, Bang, ya? nggak ada lagi orang miskin di Sumatera Utara ini. Kenapa? Bayangkan saja dari 1 sekian juta, berarti hampir 1.000 hektar, rata-rata 4 hektar berarti ada berapa 100.000 orang ya? Iya. 100.000 rumah tangga yang berpenghasilan setiap bulannya itu rata-rata di atas 7 juta. Pada 1 hektar itu bisa 3 juta. menghasilkan 3 juta. 3.800.000. Ya bersihlah 3 juta. 4 hektar kali 4 dia, Bang. 12 juta. Ya. Loh, 12 juta setiap bulan. Dan itu adalah hal yang mungkin dilakukan. Mungkin dilakukan. Bukan hanya hitung-hitungan kertas kan, Bang? Bukan. Ini kita ke Aceh. Kita tanggal 10 ini kita ke Aceh. Langkah kita untuk apa? Studi banding. Studi banding. Bahkan nanti kita ke Riau juga. Kenapa Aceh? Ya Aceh juga salah satu yang terdekat dengan kita. Dan dia sudah melaksanakan Ya, kita mau lihat bagaimana mekanisme mereka dalam hal melaksanakan plasma. Dan juga nanti ke Pekanbaru. Kita semua provinsi kita datangi. Bahkan nanti di bulan 6 kita ke Kalimantan. Untuk studi banding bagaimana caranya mereka menerapkan mengajak perusahaan-perusahaannya supaya membangun plasma, Bang Iin. Itu Kak, saya kebetulan dari Kalimantan, Bang, Kalimantan Barat. Ada cerita di sana ketika plasma ini sudah berjalan, Bang. Iya. Jadi perusahaan itu ketika masa panen ogah-ogahan, Bang. Oh iya. Manennya itu ogah-ogahan. Iya. Jadi nanti yang dia tombak itu yang belum masak, Bang. Iya, iya. Kalau yang sudah masak pun dia tinggal saja di pohon. Nah, itu satu di antara mungkin masukan nanti yang harus mungkin juga dilihat oleh Pansus ketika plasma masyarakat ini jalan. Karena mereka ya dibuat masyarakat marah dong, udah ditombak, dijatuhin buahnya dari tandan, tapi nggak diangkut gitu, dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan. Mungkin itu juga masukan, Bang, buat Pansus kita. Pansus plasma apa, Bang? Tadi namanya, Bang? Pansus Plasma dan PSR. Permajaan sawit rakyat. Itu juga terkenal juga mengenai perkebunan sawit juga. Tribuners, menarik sekali pembahasan kita. Komisi B ini memang menangani betul-betul masyarakat ya, rakyatan lah. Itu dia, Bang Iin. Nelayan, tembakau, perkebunan, semua. Apalagi nelayan, perikanan, kehutanan. Paling tidak, Bang, kita akan menunggu kinerjanya Komisi B. Iya. Tadi satu menyambut Idul Fitri, bagaimana kemudian melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk terus mengawasi harga bahan pokok agar tetap terjaga, Bang, jangan sampai menyulitkan masyarakat. Kedua, kita akan tunggu hasil Pansus, Bang, yang dipimpin langsung oleh saya sendiri. Abang. Iya, Jelasan Bertonga. Dan itu akan kita finalkan dalam paripurna di bulan. Kita kerja targetnya, Bang, 6 bulan plus 3 bulan. Plus 3 bulan. Jadi kalau misalnya ada situasional yang harus diperpanjang paling lama 3 bulan, jadi 9 bulan totalnya. Paling lama itu di akhir tahun kita sudah akan ada paripurna terkait ini. Mudah-mudahan Tribuners, paripurna nanti akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Sumatera Utara, ya, Bang. Ya, syukur alhamdulillah, Bang Iin. Jadi sudah banyak para masyarakat kelompok tani yang respon terhadap hal ini. Karena mereka juga tidak tahu ada hal program seperti ini. Harusnya mereka jadi ujung tombak untuk menyuarakan ini kan, Bang. Para kelompok tani ini sekarang berterima kasih banyak. Makanya sekarang yang selama tidak aktif kelompok taninya mereka aktifkan supaya dapat program perkebunan plasma. Nah, jadi dan saya juga syarat yang kedua, saya minta kepada usaha perkebunan Sumatera Utara untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait usaha perkebunan plasma. Karena ke depan bagi perusahaan yang mati HGU-nya, Bang Iin, itu tidak akan diperpanjang oleh ATR BPN kalau tidak ada plasma ini. Plasma 20%. Kita kunci di sana, Bang Iin. Artinya itu ya cuma masa HGU ini kan yang jadi ini mereka kan, Bang. Kalau dia masih punya 20 nanti aja kan gitu. Tapi padahal undang-undang memaksa kalau tidak dia bisa cabut kan, bisa cabut. Itu dia. Berarti ketegasan kita dalam memberlakukan undang-undang ini yang kita perlukan kan, begitu, Bang. Itu dia. Nah, tentu tadi ya sosialisasi harus kita lakukan karena tadi menurut Abang petani di dekat perusahaan pun baru tahu bahwa ada program ini dari pemerintah, ada diatur di dalam undang-undang pula kan, begitu. Betul.
Tribuners, ini menarik ulasan kita. Kalau nggak kita stop ini bisa sampai maghrib nih Bang Jera. Karena menarik sekali yang kita urus ini hajat hidup orang banyak kan Bang, hajat hidup manusia. Betul. Mungkin kita akan ada sesi berikutnya dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Bang Jera Salim Ritonga. Iya betul. Tribuners, nanti kita akan sediakan Bang waktu berikutnya untuk membahas lebih dalam terkait pansus yang Abang ketua ini. Iya. Nah Bang, sebelum kita tutup ngopi sore kita hari ini, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara Bang, khususnya dalam hal kebutuhan sembako ini Bang? Ya, saat ini pemerintah Sumatera Utara terutama haruslah melakukan pengawasannya terhadap distribusi sembako, terus itu tadi minyak goreng, bahkan ada cabai, bahkan juga ada tadi daging, supaya rakyat Sumatera Utara ini dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam hal intervensi pasar. Nah, dan kepada rakyat Sumatera Utara, mohon bersabar, karena memang Komisi B terus memantau situasi keadaan menjelang Idul Fitri ini. Kita tahu bersama memang kebutuhan akan sembako khususnya ini pasti akan meningkat. Otomatis nanti paling tidak akan berimbas kepada kenaikan harga. Namun kita tetap himbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalisir kenaikan harga agar masyarakat kita yang ada di bawah tidak susah untuk mendapatkan atau menjangkau sembako yang dibutuhkan menjelang Idul Fitri nanti. Baik. Itu Bang Iin. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi Jumat 8 April 2022 dengan narasumber kita Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Bang Jera Salim Ritonga. Saya harus ingatkan lagi Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini kita melalui website tribunmedan.com, lalu membaca berita terdalam dan in-depth melalui harian Tribun Medan, lalu menyaksikan informasi terbaru kami melalui saluran sosial media baik Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok setiap harinya. Terima kasih sudah hadir Bang Jera di studio kita membicarakan tentang kebutuhan masyarakat ini. Mudah-mudahan pemerintah juga mendengar dan ada upaya-upaya langsung dan segera untuk membantu masyarakat kita. Baik, sama-sama Bang Iin. Mudah-mudahan berkah Bang kinerja di teman-teman Komisi B menghasilkan keputusan nanti yang memberikan dampak kepada masyarakat. Terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.